Masya Allah, ini mah kagak kira-kira dah ah. Halo, Siti, lu bagaimana sih? Tibang prewedding doang, mahal banget ngeluarin duit. Hih, ketahuan lu nyicil rumah Siti. Masa harga foto-foto doang kayak masukin anak sekolah gue swasta? Iya lu mah, orang tuh ya kalau mau nikah mikirin tuh cek kesehatan dulu. Lu mah badel banget dah kalau dikasih tahu ah. Pak Hasto udah dateng, ya ampun saya sampai nggak ngeh Pak. Saya tuh sudah sejak tadi. Ya Allah Pak, Mbak maaf Sinyo Pak. ngobrol lewat telepon, saya nggak ditanya-tanya. Maaf Pak, saya lagi fokus sama adik saya Pak. Adik saya ribet banget ini mau nikah. Pandemi nikah kan nggak ada urusan yang ribet-ribet. Iya bukan Pak, nikah kan tetap biar kelihatan kece gitu. Dia katanya mau prewedding Pak, jadi duitnya keluar banyak. Padahal kan saya bilang ya Pak, kalau mau nikah itu kan kudu cek kesehatan. Kemarin saya bilang, Siti, lu pergi ke dokter. Dia malah ke dokter Martin Pak. Kok gue bilang, Mang mau beli sepatu boot. Bandel banget Pak, kan saya udah bilang kalau mau nikah benar harus cek kesehatan kan Pak. Itu paling utama. Itu kritik saya itu. Nah, orang-orang betul. yang mau nikah itu senangannya begitu. Iya. Dia itu prewedding habis puluhan juta ya. Tetapi maksud saya jangan prewedding. Iya. Pikirkan prekonsepsi itu. Diganti aja preweddingnya jadi diganti prekonsepsi ya Pak. Iya. Konsepsi itu kan ketemunya bulan madu itu kan ketemu nanti bibit laki-laki ketemu sama bibit perempuan. Jadi udah di planning ya Pak ya. Terus jadi calon anak yang sehat. Nah, ini kan sudah tidak disiapkan telurnya, nggak disiapkan bibit laki-lakinya, malah foto sana foto sini. Iya, kan. ribet Pak. Itu adiknya perlu diberi penjelasan ya Mbak Sinyo ya. Yang pertama ya, calon istri itu kalau mau mau bulan madu, mau merencanakan kehidupan atau keturunan ya, kan hampir semua kalau orang nikah itu kan pingin punya anak itu. Betul ya. Pak. Nah itu istrinya itu harus periksa HB dulu. Oh gitu Pak. Itu yang penting, periksa darah. Murah di puskesmas cuman periksa hemoglobin paling 5.000. 5.000 doang Pak? Iya 5.000 udah HB-nya tahu. Kalau HB-nya kurang dari 11,5 berarti dia anemi. Dia harus minum obat tambah darah dulu. Oh gitu, 3 ada stepnya bulan, lagi. Iya 3 bulan sebelum nikah gitu. Okay. Karena kalau minum obatnya cuma sebulan atau seminggu nggak ngangkat itu, Iya. nggak ngejar gitu. Suaminya kalau dia mau nikah mestinya juga bibit laki-laki itu dibikinnya 75 hari sebelum dia itu bulan madu. Itu dihitung bener 75 hari Pak, sesuai kalender 2 bulan setengah. Iya. Wow. Makanya suami juga harus disiapkan, mungkin minum vitamin. Iya. Ada namanya vitamin C, ada vitamin zinc itu untuk laki-laki. Iya. Harganya juga 10.000 dapat. 10.000 doang tuh Pak ya? Iya, istri itu asam folat 5.000 dapat gitu kan. Ini namanya prewedding udah puluhan juta, vitamin yang 10.000 tidak dibeli. Sudah mahal, salah, keliru, bodoh lagi. Bukan dapat asam folat malah asam urat ya Pak ya. Jadi nambah penyakit ya Pak. Aduh. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan yang mau saya tanya lagi nih sama Pak Hasto. Tapi tenang, banyak banget pertanyaan karena sekarang kita di Familypedia. Oke, beIN viewers, sama aku sekarang sudah ada Dr. Hasto yang tadi udah menjelaskan sedikit ya bahwa pernikahan itu sebenarnya harus dipersiapkan, bukan hal-hal kayak prewedding, tapi ada yang harus lebih dipersiapkan. Nah, kalau misalnya detailnya nih, beIN viewers pengen tahu nih Pak Hasto, hal yang harus dipersiapkan untuk menjelang pernikahan itu apa aja sih? Ya banyak sekali ya ini calon manten atau calon, kalau kita mengatakan dari BKBN itu pasangan usia subur ya. Pasangan usia subur, atau PUS ya, calon pasangan usia subur yang akan membangun keluarga baru. Ini kan pertama kalau ada secara biologis harus matang. Oh gitu Pak. Secara psikologis juga harus dewasa, harus matang. Kemudian secara ekonomis juga harus mampu. Nah, jadi ini tiga ini tidak boleh dilupakan ini. Nah kalau secara biologis misalkan dengan usia harus perempuannya harus di atas 20 tahun. Harus di atas 20 tahun ya, jangan jadi, under itu ya. Iya, jangan di bawah 20 tahun. Kalau di bawah 20 tahun itu resikonya banyak karena
panggulnya saja belum cukup. Oh gitu, kali sebenarnya ada perhitungan itu ya Pak iya, ya? kalau umurnya 16 tahun, 17 tahun tuh ukuran panggulnya ini mungkin belum 10 cm diameternya. Padahal kalau mau melahirkan kepala bayi itu 9,8, 9,9. Jadi kalau mau keluar itu nggak keluar-keluar itu bayinya. Iya, susah ya Pak ya? Susah itu. Tapi juga usia tidak boleh lebih dari 35. Oh gitu Pak. Iya, jadi kalau udah usia 34 kok masih jomblo, ini juga bahaya ini. Nah kan. kalau 35 teman saya masih belum nikah-nikah gimana Wah, Pak? itu sudah kadaluarsa. Maksud saya begini, kalau sudah di atas 35 itu namanya KRT. Kehamilan risiko tinggi Oh, kalau kehamilan hamil. risiko tinggi Iya, ya. tetapi kalau sudah 40 tahun itu sudah deadline gitu loh. Ya, jadi kalau bisa ya 35 ini sudah warning. Ya. Kalau tidak terpaksa tidak hamil di atas 35 tahun gitu loh. Gitu. Ini dari usia itu jangan terlalu muda, jangan terlalu tua Oke. gitu. Terus Pak? Merencanakan keluarga itu penting. Oke. Ya. Jangan terlalu banyak anaknya. Iya, iya. 2 saja lebih Iya. sehat. Jangan gitu. kayak mau bikin kesebelasan ya Pak ya. Gitu. Penuh banget. Nah, jangan terlalu banyak, kemudian jangan terlalu sering, gitu. Ya, jadi kan hamil itu ya jaraknya paling cepet ya 3 tahun lah. 3 tahun ya. Iya, itu idealnya begitu. Jadi jangan terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Ini kan nggak Ya, boleh. ya, Ini nggak boleh. Semua yang direncanakan. berlebih kan nggak boleh ya Pak ya. Ini makanya Oke. direncanakan toh sebelum nikah, sebelum mau hamil direncanakan dulu yang baik-baik gitu. Iya, iya. Nah, tadi di depan saya udah bilang perempuan tuh butuh tidak anemi, butuh asam folat, Iya. butuh vitamin D, laki-laki butuh vitamin C, butuh zinc gitu. Kalau yang merokoknya banyak sekali seperti kereta api itu ya dikurangi dulu karena sperma itu dengan rokok mabuk juga itu. Oh gitu Iya, Pak. iya. Makanya mungkin banyak pasangan yang belum, mungkin dari pasangan suaminya Iya. perokok berat, Perokok berat ya. itu dikurangin lah, dikurang. Terus ada juga yang unik, kadang-kadang kan suami itu kan ada yang biasa berendam di air hangat ini ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau misalkan dia mau nikah, mau merencanakan istrinya hamil ya berendam di air hangatnya ini dikurangi karena mohon maaf ini alat kelamin laki-laki ini kalau direndam di air hangat spermanya ikut. Ikut. Aduh, I hate my mind Pak. Kalau kata anak zaman sekarang Pak. Jadi nggak boleh kebanyakan berendam di air hangat ya Iya, Pak? jangan berendam di air hangat kalau merencanakan istrinya mau hamil karena Iya. spermanya kacau juga itu pasti rusak itu. Oh gitu Pak. Jadi contoh hal-hal seperti ini penting kalau menurut saya diketahui daripada sekedar foto sana, Iya, iya. foto sini. Banyak edukasi yang harus dipelajari ya Pak ya untuk ini pranikah nih. Iya, terus misalkan ya kalau nanti sudah masa subur, bagaimana hubungan pada saat masa subur, Iya. ini supaya akhirnya betul-betul hamil dan tidak terjadi keguguran. Ini kan penting kayak gitu betul. ya. Tapi kalau misalnya saya nggak salah dengar, emang sebenarnya ada kursus pranikah Pak. Itu apa aja Iya. sih yang dikasih Pak? Kita punya program siap nikah, ya diantaranya itu yang kita kasih bagaimana trik-triknya untuk menyiapkan agar keturunannya sehat. Oke. Itu bagaimana kalau misalkan nanti sudah telat menstruasi, apa yang harus dilakukan itu. Karena banyak publik yang nggak ngerti bahwa telat menstruasi 1 bulan itu bagi dokter itu sudah kita hitung hamil 8 minggu. Oh gitu. Baru telat 1 bulan loh. Oh telat 1 bulan itu hamil 8 Saya minggu. hitung hamil 8 minggu, Iya, ya iya. Pak dokter. Dan hamil 8 minggu itu udah lengkap bayi itu janin itu. Oh gitu, Udah Pak. embrio udah lengkap, kepala, pundak, lutut, kaki, dalam telinga, Udah kayak mata nyanyi itu. Pak, kepala, pundak, lutut, kaki. Udah lengkap itu. Udah Iya, lengkap, udah komplit lengkap. ya Pak. Komplit. Ah, ah. Kalau ada cacat juga di situ udah mulai cacat. Nah, makanya kalau kita mencegah cacat sebetulnya bukan setelah datang hamil 2 bulan baru datang, 3 bulan baru datang. Mestinya memang ini kami merencanakan hamil. Begitu Iya, telat seminggu langsung diperiksa. Nah, di situ langsung dikasih vitamin, dikasih berbagai macam juga konseling Iya. supaya mencegah cacat dan sebagainya. Itu ada loh orang yang hamil nggak tahu kalau hamil karena baru telat 2 minggu nggak periksa. Terus dia minum obat yang mengandung Ya nggak bagus lah untuk kandungannya ya Pak ya. ada obat-obat antibiotik itu ya contohnya tetrasiklin nama generik ini ya. Nama generik itu yang tetra itu kan Iya. itu kan membuat giginya menjadi kuning, Oh, gigi bayinya. iya. Gigi bayinya. Kalau kita kasih penjelasan, ternyata pada saat hamil dulu dia sempat minum antibiotik. Oh, Ya, oke. dia ada yang mengandung tetrasiklin sehingga akhirnya mempengaruhi giginya anaknya jadi coklat. Iya, Dan iya. taunya setelah anaknya umur 6 bulan kan karena Udah dia kelamaan ya, tumbuh Pak, ya? gigi kan 6 bulan Iya, gitu iya, kan. iya. Padahal minumnya pada saat dulu waktu hamil. Nah, kayak gini kan penting. Ya, Betul, penting betul. untuk diberi penjelasan, Iya, iya. dikonselingkan gitu kan.
Nah, buat Bein viewers, jangan lupa kalau misalnya mau kirim pertanyaan, langsung aja ke @beindofficial. Kasih hashtag juga kamu bertanya, Familypedia menjawab ya. Nah, sekarang udah ada pertanyaan dari Bein viewers. Yang pertama ada dari @laifa. Nih Pak, kalau misalnya mau kursus pranikah, biayanya mahal nggak sih? Terus biasanya abis kursus itu akan ada sertifikat nggak? Nah, BKKBN tidak menarik biaya ya, jadi gratis. Gratis? Kalau BKKBN gratis, sekarang masih bisa dialog lewat web siap nikah, OFG. Kalau besok di 2021, saya mohon dukungan, mohon doanya ini kita akan mengadakan kursus secara virtual, jadi e-learning. Dan kalau e-learning ini tentu kita kasih sertifikat. Wow, jadi enak ya Pak, dipermudah. Kalau untuk waktunya sendiri tetap jam kerja gitu Pak? Enggak terikat jam kerja karena secara virtual sebetulnya kursus bisa dibuat secara enak ya, waktunya kan fleksibel. Oke. Ya. Terus juga ada pertanyaan selanjutnya dari @abas nih Pak. Nanti katanya kalau misalnya takut tes kesehatan ternyata hasilnya nggak bagus terus gagal nikah, gimana tuh Pak? Mungkin istilahnya udah yakin nih, ini nih pacar aku udah pasti ini akan jadi masa depan lah kayak gitu segala macam. Ya kalau menurut saya nggak usah khawatir karena nggak akan ada yang gagal. Kalau ini kan screening yang sifatnya awal saja. Jadi screening awal contohnya HB. HB-nya misalkan anemi, misalnya untuk anemi HB-nya misalnya 10, syaratnya kan 11,5. Ngapain gagal nikah? Wong cuman punya istri anemi aja kok terus digagalkan. Kan enggak apa-apa atau istri anemi kasih tambah darah jadi nggak anemi. Bener, kan? Tinggal dikasih kata lebay. Badannya kurus, kurang kalori, kurang protein, ini diukur lingkar lengannya kurang, lemaknya kurang, itu kan juga tinggal makan kasih yang baik, asupan gizi aja ya, cukup kan gitu, selesai. Gitu. Kan screeningnya dasar, bukan screening yang sangat dalam, tidak perlu yang mahal-mahal nggak perlu, sehingga tidak akan menggagalkan lah, insya Allah. Nggak akan ribet juga ya Pak tidak akan ribet dan tidak akan menggagalkan. Nah itu dia. Tapi kalau misalnya ngomongin soal persiapan itu kan salah satu cara mencegah stunting, katanya seperti itu. Maksudnya kayak gimana tuh Pak? Ya contohnya gini, tadi kan saya sudah cerita, misalkan ibunya kurus, kemudian HB-nya rendah, ya tidak sehat. Ini kalau hamil kan ibarat pohon yang nggak subur, berbuah pasti buahnya nggak bagus. Betul. Ini sama lah, kalau ini tidak disehatkan dulu, nanti kalau hamil anaknya bisa stunting. Kan, gitu. Nah kemudian kita tidak akan melarang menikah loh begitu tuh. Ya sudahlah nikah saja, tetapi beberapa waktu masih pakai pil atau pakai kondom. Ada yang harus diperbaiki ya Pak ya. Sambil nunggu ibunya diberikan asupan gizi yang baik, tablet tambah darah, misalnya itu kan bagus ya. Nanti begitu sudah HB-nya bagus, kondisi ibunya lebih baik, terus sudah stop pakai kondomnya, stop pakai pilnya, hamil gitu. Baru gitu. Ada mitos yang orang bilang, wah kalau pakai pil nanti terus kering, ini salah besar. Iya, banyak banget tuh yang bilang gitu Pak. Iya, itu salah besar. Karena apa? Pakai pil itu justru siklusnya itu normal. Oh, lebih normal, lebih bagus ya. Yang biasanya nggak normal malah jadi normal. Gitu. Nah, begitu di stop pil, maka hamil itu karena siklusnya jadi bagus. Bahkan ada orang yang sulit hamil, sering tidak menstruasi, mainnya mundur itu, begitu dikasih pil siklus itu, begitu di stop hamil dia. Ya tentu kumpul dengan suami, tidak stop langsung hamil. Apalagi harus suami sendiri, jangan suami orang. Jadi banyak sekali kalau kita mau bicara tentang persiapan hamil, mulai dari sebelum nikah, itu belum nanti kalau pas hamil, saya kan belum cerita tuh hamil muda gimana, hamil setengah muda bagaimana, hamil tua bagaimana. Ya ampun, banyak ternyata ya Pak, turunannya tuh banyak banget loh. Sekali. Terus kalau sudah melahirkan bagaimana cara menyusui supaya anaknya nggak stunting, kan banyak sekali. Jadi banyak yang harus kita bicarakan. Ntar kayaknya kita harus ngobrol lagi nih Pak, kita harus atur waktu karena omongan kita ini seru banget dan pastinya juga Bein viewers benar-benar bisa mengambil intisari dari obrolan kita nih Pak. Tapi janji bener ya Pak Dr. Hasto ya. Kasihan mereka kan perlu diberitahu. Iya dong, pasti kita kasih tahu. Oke deh. Oke Bein viewers, terima kasih sudah menyaksikan Familypedia. Sampai ketemu lagi Familypedia dengan beragam informasi yang menarik dan pastinya seru bersama saya Senyorita di Bein Channel. Bye-bye!